Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirga Pralaya dari S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang asuhan keperawatan pada pasien terminal dengan diabetes mellitus. Di sini ada definisinya. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut ataupun kronik sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh. Gangguan primer terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai juga gangguan metabolisme lemak dan protein menurut Askandar tahun 2000. Etiologinya diabetes mellitus. Yang ini mempunyai etiologi yang heterogen, di mana berbagai lesi dapat menyebabkan insufisiensi insulin. Tetapi determinan genetik biasanya memegang peranan penting pada mayoritas DM. Lalu ada gangren kaki diabetik. Faktor-faktor yang berpengaruh atas terjadinya gangren kaki diabetik dibagi menjadi endogen dan faktor eksogen. Lalu ada patofisiologi. Diabetes mellitus sebagai sebagian besar gambaran patologik dari DM dapat dihubungkan dengan salah satu efek utama akibat kurangnya insulin. Gangren kaki diabetik, ada dua teori utama mengenai terjadinya komplikasi kronik DM akibat hiperglikemia, yaitu teori sorbitol dan teori glikosilasi. Lalu ada klasifikasi. Menurut Wagner 1983 membagi gangren kaki diabetik menjadi 6 tingkatan, yaitu derajat 0, derajat 1, derajat 2, derajat 3, 4, dan 5. Dampak masalah pada individu, pola dan gaya hidup penderita akan berubah dengan adanya penyakit ini. Gordon telah mengembangkan 11 pola fungsi kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan tersebut. Dampak pada keluarganya, dengan adanya salah satu anggota keluarga yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan muncul bermacam-macam reaksi psikologis dari keluarga. Karena masalah kesehatan yang dialami oleh seorang anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Nah, di sini ada pengkajiannya. Yang ke-1, respon emosi klien terhadap diagnosa. Terus kemampuan mengekspresikan perasaan sedih terhadap situasi. Lalu upaya klien dalam mengatasi situasi, kemampuan dalam mengambil dan memilih pengobatan. Lalu ada persepsi dan harapan klien, kemampuan mengingat masa lalu, dan pengkajian terhadap keluarga. Di sini ada diagnosa keperawatan. Yang ke-1, respon pengingkaran yang tidak kuat berhubungan dengan kehilangan dan perubahan. Yang kedua, berhubungan dengan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, gangguan citra tubuh berhubungan dengan dampak penyakit yang dialami. Lalu defisit perawatan diri, personal hygiene. Terus isolasi sosial berhubungan dengan gangguan kondisi kesehatan. Dan yang terakhir, harga diri rendah kronik berhubungan dengan persepsi kurang dihargai. Jadi kesimpulannya, penyakit kronik adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakit berlangsung lama sampai bertahun-tahun. Bertambah berat, menetap, dan sering kambuh. Respon klien dalam kondisi kronik sangat tergantung kondisi fisik, psikologis, sosial yang dialami, sehingga dampak yang ditimbulkan pada tiap individu juga berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih.